Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 03 Daruliyoro, Bapak Idis Eko Prasetyo. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan dari SDN 03 Daruliyoro. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah berkenan menghadiri undangan dari saya kaitannya dengan pemaparan dari rancangan pembelajaran berbasis proyek untuk PJOK. Kemudian saya juga ingin mengucapkan mohon maaf apabila istilahnya papan panggonan atau istilahnya ugi rampinnya mungkin kurang berkenan. Saya mohon maaf, mohon bisa nanti sambil bisa dinikmati bareng-bareng seadanya saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk yang pertama. Kemudian mungkin langsung saja Pak Idis ya, akan saya paparkan rancangan pembelajaran berbasis proyek untuk PJOK bersama KBS dari SDN 03 Daruliyoro. Nah, di sini judul program dari saya itu judulnya adalah Bersemi. Ini akronim singkatannya yaitu dari berkolaborasi dalam sepak bola mini. Nah, ini program ini memang sengaja dibuat, tujuannya adalah nanti kita bisa berkolaborasi bareng nanti bersama rekan-rekan guru, kita bisa berkolaborasi bareng melaksanakan satu program yang dilaksanakan untuk istilahnya untuk murid kita ya, untuk memfasilitasi murid kita untuk pembelajaran murid kita. Nah, seperti apa programnya akan saya jelaskan. Ya, untuk yang pertama latar belakangnya, ya, latar belakang dari program ini yaitu SD Negeri 03 Daruliyoro memiliki cukup aset yang dapat digunakan untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sekaligus menyalurkan minat dan bakat mereka. Setelah menggali potensi sebagian besar murid, dapat diamati bahwa murid di sini aset manusia, memiliki minat kepada aktivitas olahraga. Melalui pembelajaran PJOK yang didukung mata pelajaran lain, di sini saya mengikutkan dua mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan SPDP. Dan pemanfaatan aset yang dimiliki, jadi aset yang kita miliki di sekolah ya, kita manfaatkan asetnya dan diharapkan dapat menumbuhkan student agency atau kepemimpinan murid. Student agency di sini seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa artinya adalah kepemimpinan murid, di mana murid itu memiliki kemampuan untuk memiliki pembelajarannya sendiri atau dia memiliki tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Seperti yang sering digaungkan bahwa pembelajaran sekarang adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini student agency itu merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator dan peran utama adalah siswa. Jadi siswa itu yang menjadi peran utamanya, kita hanya sekedar memfasilitasi. Itu untuk latar belakangnya. Kemudian untuk tujuan program, tujuan programnya yang pertama yaitu adalah ajang keakraban dan silaturahmi antar siswa dan antar kelas. Kemudian yang kedua, ajang penyaluran bakat dan minat siswa. Yang ketiga, ajang pelatihan mental kompetitif dan sportivitas siswa. Kemudian selanjutnya yaitu ajang hiburan dan relaksasi pasca ujian. Ya, ini nanti untuk kegiatannya nanti kita sesuaikan lagi ya, karena ini kaitannya dengan P5 ya. Jadi
P5 itu nanti kita butuh koordinasi maupun kolaborasi dari masing-masing guru ya, karena ini benar-benar bareng-bareng kita semuanya membuat melaksanakan program ini bareng-bareng, jadi butuh koordinasi yang lebih. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatkan kepercayaan diri, menyegarkan pikiran, menumbuhkan jiwa kompetitif yang sehat, serta sebagai wadah bakat dan minat seluruh siswa maupun siswi, terutama dalam bidang olahraga yaitu bola sepak atau sepak bola. Selanjutnya yaitu garis besar dari program ini. Jadi garis besar program ini, jadi ada satu mata pelajaran sebagai lokomotifnya ya. Jadi sebagai istilahnya kalau kita kereta api ada lokomotifnya yang di depan ya, yang di depan di sini PJOK. Kemudian mata pelajaran lain yang terlibat di belakangnya yaitu adalah bahasa Indonesia maupun SBDP ya, seni budaya dan prakarya. Nah, peran yang terlibat di sini saya akan menjelaskan. Jadi dalam program saya itu bersemi ya, berkolaborasi dalam sepak bola mini. Itu peserta didik di sini sebagai penyelenggara. Jadi semuanya peserta didik ini nanti kelas 456 ya, karena yang kelas 456 sudah kelas besar yang istilahnya bisa diajak untuk kerjasama karena nalarnya mungkin sudah lebih daripada anak-anak kelas kecil ya. Jadi di sana sebagai penyelenggara, di sana kita bagi perannya masing-masing. Jadi di sini semua siswa itu mendapatkan perannya dan nanti siswa itu bertanggung jawab atas peran yang mereka miliki. Nah, jadi yang pertama ada yang sebagai wasit, ada yang sebagai penyelenggara pertandingan di situ ya. Jadi penyelenggara pertandingan dari ada yang papan skor ya, terus wasit pergantian dan lain sebagainya. Terus sebagai manajer atau pelatih, kemudian sebagai tim pemasaran. Jadi di sini ada tim pemasaran, misalkan membuat banner atau membuat slogan ya, bisa melalui Canva dan yang sebagainya. Nanti ini peran dari Bapak Ibu guru semua untuk mendampingi siswanya ya. Jadi dalam misalkan pembuatan banner ya, dari guru membantu anak murid kita untuk bisa membuat banner, desainnya seperti apa dan yang sebagainya. Kemudian ada tim keamanan di situ, ada tim publikasi seperti yang saya jelaskan tadi dan sebagainya. Jadi peserta didik nanti akan mendapatkan perannya masing-masing. Nah, ini perannya itu nanti kita akan bahas setelah pemaparan yang saya laksanakan ini. Jadi kita nanti akan membentuk tim sendiri, dari guru juga ada sendiri. Kemudian nanti dari siswa juga nanti kita akan membuat kepanitiaannya. Kemudian guru, nah ini untuk guru, tugas dari guru ya, yaitu membimbing anak dalam pembuatan banner seperti tadi ya, merancang sosial media ya, jadi bisa di-share di sosial media, jadi mereka bisa belajar cara pemasaran secara tidak langsung ya. Ketika nanti dewasa mereka nggak akan kaget dengan cara pembuatan iklan dan yang sebagainya, karena di SD, di sekolah mereka yang sekarang mereka laksanakan sekarang itu mereka sudah pernah melaksanakan. Terus membimbing anak pada MC, ya ini kaitannya dengan yang bahasa Indonesia tadi ya, mata pelajaran bahasa Indonesia tadi. Ada yang menjadi MC di sana ya. Jadi terus kalau yang tadi ya pembuatan banner itu masuk di SBDP ya. Kemudian ada yang menjadi reporter pertandingan, di sana juga itu kaitannya dengan bahasa Indonesia. Kemudian ada wawancara pemain, pembuatan videografi dan lain sebagainya. Di sini guru tugasnya ya memiliki peran untuk membimbing, memfasilitasi mereka semua untuk bisa melaksanakan peran yang mereka dapatkan masing-masing. Gitu. Nah, untuk lokasinya di lapangan Dusun Wiara, Desa Garungwioro di sana, di Dukuh Wiara. Nah, temanya adalah permainan bola besar. Topiknya sepak bola mini. Total waktunya 2 hari saat kelas meeting sekolah. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila yang terkandung di dalamnya yaitu beriman, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif.
Kemudian elemen dari P5-nya yaitu satu, beriman, selalu mengawali kegiatan dengan berdoa. Kemudian mandiri, anak-anak menjadi penyelenggara pertandingan lengkap dengan perangkat, publikasi, wasit, keamanan, dan yang lain sebagainya. Bergotong royong, anak-anak bekerjasama dalam seluruh elemen kegiatan sehingga diharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik. Kemudian bernalar kritis, anak-anak merancang kegiatan sedemikian rupa sehingga bisa berjalan menarik. Kreatif dalam pembuatan proyek atau videografi dan banner sosial media, di mana anak harus bisa kreatif dan memunculkan videonya. Jadi nanti anak-anak produk akhirnya nanti berupa video ya, selain banner dan yang lain sebagainya, nanti juga berupa video yang akan kita publikasikan di media sosial. Bisa nanti di media sosialnya, karena sekolahan kita juga punya akun Instagram, kita punya akun YouTube juga kita punya. Kemarin Pak Kodim juga sudah koordinasi dengan saya. Akun YouTube kita memang sementara masih belum aktif ya. Nah, mungkin dengan adanya kegiatan ini bisa diaktifkan lagi. Akun Instagram juga bisa diaktifkan lagi, sehingga nanti bisa istilahnya bisa memberikan inspirasi juga untuk sekolah-sekolah lain. Mungkin itu. Terus selanjutnya ya, capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan. Yang pertama yaitu capaiannya yaitu pengembangan kemampuan sosial, kepemimpinan, pembelajaran holistik, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian merencanakan program dengan komunitas belajar sekolah seperti yang kita laksanakan sekarang. Kemudian mensosialisasikan kepada peserta didik khususnya kelas tinggi 4, 5, dan 6. Kemudian melakukan program evaluasi dan refleksi. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu peserta didik dapat mempraktikkan penerapan gerak, kerjasama tim, dan bertanggung jawab dengan perannya masing-masing. Ya, perannya yang diberikan tadi, mereka semua bisa bertanggung jawab atas perannya masing-masing. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, ini merupakan kegiatan kokurikuler P5. Jadi ini di luar pembelajaran kita umumnya ya. Jadi kokurikuler maksudnya ke P5. Dan temanya yang masuk di sini adalah bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian melibatkan komunitas belajar di SD Negeri 03 Garungwioro. Komunitas belajar bagi kita semua selaku guru. Dan nanti juga dibantu oleh siswa. Kemudian melibatkan siswa kelas 4, 5, dan 6. Kemudian selanjutnya mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah. Jadi semua aset yang kita miliki kita manfaatkan di situ. Dari perlengkapan, dari sound system, dari bola dan lain sebagainya, perlengkapan pembelajaran semuanya kita manfaatkan. Kemudian direncanakan mulai Desember, ini direncanakan ya mulai Desembernya berarti besok dalam jeda asas. Nah, karena ini kita juga program P5-nya yang kemarin belum selesai, jadi otomatis nanti kita bahas lebih lanjut apakah ini nanti akan dilaksanakan semester setelah ini ya, semester dari mulai Januari atau tahun yang akan datang mulai Juli. Nanti setelah pemaparan dari saya, setelah pembentukan panitia dan yang lainnya, kita nanti bahas bareng-bareng, kita berkoordinasi bareng-bareng untuk menentukan ini. Kemudian mitra komunitas belajar yang berkolaborasi adalah guru PJOK dan guru kelas. Guru kelas di sini khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP. Kita tolong memang coba. Ya, kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi ini aset-aset yang kita miliki dari sekolah kita, dari aset-aset yang kita miliki. Yang pertama adalah manusia. Manusianya yaitu di sini ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, nanti guru sebagai fasilitator dan pendamping, siswa sebagai pemeran utamanya. Jadi kita punya aset di sini, kita manfaatkan di sini. Aset fisik berdasarkan
MOU kita kerjasama dengan desa, kita punya lapangan walaupun di dusun Wiara ya. Kita punya lapangan walaupun jaraknya mungkin agak jauh, tapi kita bisa manfaatkan itu. Dan juga peralatan sekolah, ya peralatan sekolah mungkin masih ada seadanya itu ya. Ya nanti kita tolong sama Pak Kepala untuk bisa istilahnya menambah peralatannya biar istilahnya ketika di video itu lebih bagus Pak. Ya, karena bolanya itu sudah tidak ada warnanya itu Pak. Bolanya warnanya masih coklat melorot semua itu. Jadi nanti karena kaitannya juga dengan videografi nanti kita dilihat oleh orang banyak nanti setelah ditayang di share atau kita upload di media sosial. Kemudian finansialnya kita punya dana bos dan donatur. Ini kaitannya dengan ya tadi peralatan sekolah maupun nanti kaitannya dengan medianya seperti pembuatan banner dan yang sebagainya Pak. Dan juga sebagai hadiahnya biasanya anak itu akan lebih semangat ketika ada reward dari kegiatan itu ada rewardnya. Jadi itu kita bisa mendapatkan dari dana bos begitu juga donatur. Ya, mungkin di sini yang bos-bos bisa menjadi donatur. Pak Topik mungkin dia bisa jadi donatur dan yang lain sebagainya. Jadi donatur itu tidak hanya dari lingkungan kita, dari wali murid juga bisa. Dari wali murid kita yang berkenan memberikan donatur juga bisa. Pak Imam tolong. Ya, terima kasih. Kemudian rencana evaluasi yaitu satu, melakukan observasi dan umpan balik selama proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajarannya dilakukan observasi dan juga umpan balik untuk mengetahui kelemahan dan juga hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Kemudian mengumpulkan umpan balik dari guru dan siswa untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan program. Kemudian melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa depan. Jadi ketika nanti akan melaksanakan program yang serupa, kita sudah punya gambaran lagi mana-mana yang perlu dibenahi atau mana lagi yang perlu ditingkatkan seperti itu. Untuk pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara dengan siswa maupun guru. Kemudian survei untuk mengumpulkan pendapat dan saran. Kemudian refleksi tertulis dari peserta didik tentang pengalaman mereka. Nah, ini kita juga harus memprediksi kemungkinan tantangan yang akan datang. Jadi, ketika merencanakan sesuatu, kita juga harus memprediksi kira-kira hambatan apa yang mungkin akan kita hadapi. Nah, kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi yang pertama, yaitu kekurangan waktu dalam persiapan pelaksanaan. Nah, ini biasanya faktor utamanya yaitu karena anak itu ketika sudah dibagi peran itu kurang fokus. Nah, tugas kita sebagai guru, sebagai fasilitator itu perlu usaha ekstra ya dari guru untuk bisa membimbing siswa. Jadi solusinya adalah dari kita, bagaimana kita bisa membimbing siswa agar bisa menyelesaikan tugas atau peran mereka sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Seperti itu. Terus yang kedua, anak takut dengan pembagian peran yang diterima. Ini biasanya seperti itu. Ada yang takut jadi wasit. Pak, saya nggak bisa jadi wasit. Atau Pak, saya nggak bisa kalau buat banner. Nah, itu biasanya tantangannya seperti itu. Nah, ini juga saya istilahnya minta bantuan dari seluruh ya. Istilahnya kita berkolaborasi ya dari semua guru untuk kita semua agar bisa membimbing siswanya, memfasilitasi semua siswa agar mereka bisa bertanggung jawab dengan peran yang mereka miliki ya. Jadi bagaimana cara menanamkan agar anak itu tidak takut. Nah, itu PR kita ya, kegiatan kedepannya ya seperti itu. Kita punya tugas untuk membimbing anak-anak kita agar bisa tidak takut dengan pembagian peran yang diterima. Kemudian yang ketiga, cuaca yang tidak bersahabat atau terjadi hujan, karena ini actionnya atau kegiatan akhirnya itu adalah di luar sekolah atau di luar ruangan ya. Jadi kemungkinan akan ada hujan dan yang sebagainya. Nah, ini karena sekarang cuaca tidak bisa diprediksi, karena cuaca itu istilahnya tidak menentu. Cuaca sekarang itu tidak menentu. Solusinya itu seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu kita buat untuk actionnya 2 hari. 2 hari yaitu yang pertama, hari pertama itu
difokuskan untuk pertandingannya. Ketika ada hujan berarti nanti bisa diganti hari kedua. Ketika hari pertama lancar berarti mungkin hari kedua kita bisa gunakan untuk pembagian hadiah dan yang lain sebagainya. Jadi itu solusinya yang ditawarkan ya, yang kita tawarkan seperti itu. Nah, ketika 2 hari itu tidak bisa, berarti kita harus solusi yang terakhir yaitu mencari hari yang kira-kira aman untuk cuacanya. Mungkin pagi hari, ketika hari Minggu dan yang lain sebagainya. Itu salah satu solusinya. Tapi menurut saya dengan alokasi 2 hari itu kemungkinan aman, insya Allah. Dan kalau ada halangan mungkin masih bisa diatasi, misalkan menunggu sampai hujan reda dan lain sebagainya. Tapi semoga saja tantangan yang ketiga ini yang paling sulit semoga tidak terjadi di sekolahan kita. Gitu ya. Oke ya. Demikian pemaparan dari rencana program dari saya ya, kaitannya dengan P5 tadi ya. Mungkin ada beberapa masukan atau umpan balik dari Bapak Ibu guru semua demi kelancaran program yang akan dilaksanakan nanti. Mungkin dari beberapa guru bisa memberikan saran ataupun umpan baliknya. Kami persilakan, monggo. Mungkin dari siapa dulu? Pak Kepala mungkin? Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Adit selaku guru PJOK, dan rekan-rekan guru semua. Pertama saya akan menanggapi ini tentang perencanaan P5. Kegiatan P5 yang mungkin tahun depan akan dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu, untuk semuanya saja bahwa proyek penguatan profil belajar itu penting. Jadi ada beberapa jenis tema yang nantinya kita akan pilih. Salah satunya adalah bersemi ini masuknya mungkin di tema bangunlah jiwa dan raga ya, itu ya, mungkin itu ya. Jadi ada tema gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, kemudian budaya, perubahan iklim, anti radikalisme, dan kewirausahaan juga. Jadi yang sudah dilakukan kita kemarin panitia P5 bisa berkelanjutan untuk melakukan berkolaborasi untuk menentukan nanti tema yang akan kita gunakan di semester depan. Jadi saya sangat mendukung sekali apa rancangan Bapak Ibu semuanya. Yang penting itu baik, berpusat pada siswa. Kemudian hal-hal yang untuk mendukung kegiatan tersebut nanti kita sampaikan kepada beliau bendahara, karena bendaharanya juga Pak Adit, monggo silakan peralatan yang dibutuhkan atau media-media yang dibutuhkan dimasukkan dalam perencanaan kegiatan sekolah. Jadi untuk tahun depan kita nanti jelas untuk kegiatan P5 itu ada plot tersendiri untuk penganggarannya. Penting untuk kolaborasi bekerjasama untuk penentuan tema nanti supaya kita lebih maju, kemudian anak-anak juga lebih semangat dalam belajar. Ya, itu saja dari saya Pak Adit. Mohon untuk kepanitiaan ke depan dari yang sudah baik dipertahankan, yang ada kekurangan diperbaiki untuk berkelanjutan yang komprehensif. Saya kira dari saya untuk Adit. Assalamualaikum warahmatullahi
Bapak-bapak. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin bisa memberikan saran ataupun umpan balik, ya, saran yang membangun. Monggo dipersilakan dari siapa bisa menunjuk jari, tunjuk jari. Pak Bram, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Adib, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 03 Karangmuyoro yang saya hormati. Tadi Pak Jenengan menyampaikan bahwa di situ ada kolaborasi. Namun kalau mungkin bisa menjadi masukan bahwa P5 itu dilaksanakan dengan berkolaborasi semua warga sekolah. Nah, di pemaparan tadi sudah disampaikan adanya kolaborasi antara guru PJOK dengan guru kelas yang kelas tinggi. Sedangkan mungkin kalau saya lihat dari pemaparan yang panjenengan sampaikan tadi, ini kita bisa memperluas kolaborasi, di antaranya yaitu kolaborasi dengan orang tua siswa, yang mungkin dimana nantinya orang tua siswa itu bisa kita ajak setidaknya untuk menyaksikan anak-anaknya tampil, bahasanya seperti itu. Yang kedua mungkin juga apabila menurut panjenengan itu bisa dimasukkan kolaborasi dengan guru PAI, karena dalam pembelajaran yang tadi sudah dipaparkan, olahraga itu juga bisa masuk PAI. Misalkan pertama kita sebelum mulai pelaksanaan adanya doa dan sebagainya. Nah, nanti mungkin guru agama bisa membelajarkan doa apa yang tepat untuk pelaksanaan sebelum pelaksanaan mulai dan sebagainya. Mungkin dari saya hanya itu, tidak perlu berpanjang lebar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tanggapi dari Bapak Kepala tadi dan Bapak Pram. Mungkin ada yang mau memberikan saran lagi sebelum saya tanggapi, atau saya tanggapi dulu? Oke, saya tanggapi dulu ya. Oke, untuk Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas masukannya dan dukungannya. Terima kasih banyak untuk program yang saya rencanakan ini. Dan saya mohon dari rekan-rekan guru semua untuk kita bisa saling berkolaborasi, saling bantu-membantu demi anak didik kita agar mereka bisa menjadi anak yang cerdas di masa depan dan memiliki potensi dan menggali potensi-potensi mereka di masa depan, jadi menjadi anak yang berkompeten nanti ketika nanti mereka terjun di masyarakat. Mereka nanti diharapkan bisa kompeten di sana. Terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah. Kemudian untuk Pak Pram, terima kasih banyak Pak, masukan yang sangat bagus sekali dari Pak Pram ya, dimana tadi yang Pak Pram sampaikan yaitu adanya kolaborasi dari wali murid dan juga dari guru-guru kelas yang lain. Oh ya, tadi juga saya kelupaan gitu untuk anak kelas 1, 2, 3 ya, karena tadi yang saya sebutkan yang peran utamanya memang kelas 4, 5, 6 ya. Anak kelas 1, 2, 3 bagaimana? Nah ini nanti kita akan bahas setelah bentukan panitia nanti akan kita bahas. Jadi kelas 1, 2, 3 sebenarnya bisa dimasukkan. Misalkan sebelum seperti gambarannya mungkin seperti pembukaan PON atau pembukaan Asia, misalkan di sana bisa ditampilkan gerak dan lagu ya, istilahnya masih menyinggung di tema kita yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Jadi di sana bisa menampilkan kreasi gerak dan lagu, atau bisa nanti membentuk yel-yel kelas 1, 2, 3 nanti bisa
guru kelasnya mendampinginya untuk bisa membuat yel-yel dan yang lain sebagainya. Nanti seperti itu. Nanti akan kita bahas setelah pembentukan panitia, akan kita program tahapannya apa. Misalkan minggu pertama kelas 4, 5, 6 itu nanti pembekalan untuk seksi pertandingan, bagaimana peraturan pertandingannya dan lain sebagainya. Minggu kedua mungkin untuk persiapan publikasi dan yang sebagainya, sampai nanti di tahap akhir yaitu persiapan untuk lapangan pertandingannya, dari lapangan mempersiapkan lapangan pertandingan, ukuran lapangannya, gawang dan lain sebagainya. Dan saya juga terima kasih banyak Pak Pram, tadi memang sangat bagus sekali ada peran dari orang tua. Terima kasih Pak Pram, itu nanti bisa saya masukkan. Jadi orang tua nanti juga bisa ikut mendukung anak didiknya dan juga mengamati perkembangan dari anak didik mereka. Jadi ketika orang tua dilibatkan, pasti di sana akan ada timbul rasa puas ya, rasa puas dari orang tua mereka. Oh, anak saya bisa seperti ini, oh anak saya kok bisa jadi wasit ternyata, oh anak saya kok bisa membuat banner bagus sekali, misalkan seperti itu. Bagus sekali, terima kasih Pak Pram ya, itu bisa saya masukkan, bagus sekali, sangat-sangat membangun sekali. Nah, dan juga nanti dari wali murid juga bisa nanti untuk donatur misalkan ya, misalkan ada bos-bos di sini ya, bos mobil atau apa, mungkin bisa menyumbangkan hadiah ya, bisa berupa hadiah atau bisa berupa dana, nanti bisa dialokasikan untuk hadiah. Jadi nanti bisa anak-anak itu ketika melaksanakan dengan hadiah atau reward yang bagus, yang baik ya, yang berharga menurut mereka, pastinya nanti ketika melaksanakan akan timbul rasa rasa semangat yang lebih dan juga gembira, istilahnya seperti itu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih untuk Pak Kepala Sekolah dan juga Pak Pram atas masukannya. Kemudian dari Bapak Ibu Guru yang lain mungkin ada masukan atau saran yang membangun dari program yang saya sampaikan, dipersilahkan monggo. Bu Vicky, ada masukan? Pak Imam, kalau dirasa cukup, mungkin demikian pemaparan rancangan pembelajaran berbasis proyek dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian tadi mungkin saya agak grogi ya, jadi ada kata-kata yang mungkin tidak pas atau mungkin kurang berkenan. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak ibu guru sekalian, dan mungkin kedepannya saya minta bantuannya, semoga kita bisa kompak kedepannya, bisa saling berkolaborasi, saling bangun-membangun, saling bantu-membantu demi kelancaran program kita yang akan datang. Mungkin itu saja pesan dari saya. Selebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.